You could try turn off the sun. Sebagai institusi pendidikan formal tertua di Indonesia, pesantren memiliki peranan penting dalam dinamika masyarakat Islam. Today we can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Selain sebagai pusat ilmu-ilmu keislaman, pesantren juga menjaga keberlangsungan tradisi Islam dan pusat regenerasi para ulama. I just wanna spread love and peace and all of my happiness. Ya, jadi di sinilah letak madrasah yang pertama kali dulu didirikan 10 tahun sebelum merdeka Republik Indonesia ini. Yang ini setelah renovasi belasan tahun yang silam direnovasi seperti ini. Yang ini merupakan induk dari semua pondok pesantren dan madrasah yang ada di seluruh Nusantara. Nah, karena sudah berkembang ke beberapa provinsi di Republik Indonesia, sampai ada juga di DKI kan di sana. Ada. Jadi ini tuh dibangunnya 10 tahun sebelum merdeka. 10 Udah tahun. lama banget berarti. Ya, 10 tahun sebelum merdeka itu yang formal untuk pendidikan. Yang sebelumnya itu namanya Pesantren Al-Mujahidin. Nah, berada posisinya di sekitar 300 meter di sini sebelah barat. Nah, itu namanya Pesantren Al-Mujahidin yang dipersiapkan untuk bagaimana warga Lombok, warga Sasak ini bisa mandiri, jangan dibuat menjadi budak, jangan tamu yang berkuasa di rumah sendiri. Hingga Mujahidin artinya pejuang. Maka itulah sebagai awal cikal bakal dari perjuangan untuk membela negara, membangun negara. Dan ini kalau misalnya saya tadi lihat di luar, itu di seberang tuh kayak pesantren ini juga kayaknya besar banget. Emang besarnya berapa, Pak? Memang besar dari dulu. Karena ini yang pertama, ya namanya Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang disingkat menjadi NWDI, yang insya Allah setelah Lebaran besok mungkin bulan Juli mungkin akan diadakan ulang tahun yang ke-83. Ini pesantrennya? Iya. Oh, Ya. bentar lagi ulang tahun yang ke-83 pesantrennya. Jadi total santri di sini berapa, Pak? Kalau seluruhnya ya lebih dari 16.000 semua. Oh, banyak banget. Banyak banget. 16.000. Terus ini berarti di sini itu Ini yang pondok pesantren induk ini saja, ya di bawah naungan Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Pancor. Ini induk. Di luar yang dikelola oleh masyarakat. Ada di samping artinya Besar banget sih. di dalam desa Pancor ini sendiri ada pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi itu mereka yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren ini, itulah yang 16.000 sekian lebih. Terus Pak, kan biasanya kalau pesantren tuh udah ada yang kayak sekolahnya ada SMA-nya gitu kan. Kalau Ya. ini pesantrennya khusus pesantren yang kayak bisa pulang ke rumah atau emang yang stay di sini nginep atau gimana? Ya, di sini memang itu semacam yang pondok pesantren yang beda dengan umumnya pondok pesantren di tempat lain itu kan ditampung langsung. Nah, kalau di sini karena mulai dari nol dulu demi untuk kebersamaan antara pondok pesantren dengan masyarakat, di samping karena berangkat dari nol bukan gagasan dari pemerintah atau seorang yang kaya segala-galanya Bangun di sini. ini, Iya, bukan jadi bukan ya? bersama dengan masyarakat. Jadi semua santri itu adalah diserahkan ke masyarakat supaya dengan tujuan supaya pertama masyarakat di sekitar ini adalah sekaligus menjadi mitra dan tidak ada kecemburuan apa yang diajarkan di madrasah dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu itu mereka bergaul bersama, dan sehingga itulah salah satu juga
supaya masyarakat juga bisa misalnya ilmunya dapat juga ya. misalnya dagang kecil-kecilan karena santri-santriwati yang ada di sekelilingnya. Tujuan itu berbagai tujuan. Walaupun ada kalau sistem pendidikan mungkin ada sedikit kurang maksimal, akan tetapi tujuan itu masih semakin tidak bisa dilepas itu karena semakin banyaknya. Kalau dulu masih sekitar beberapa ratus, belum sampai 1000, tapi itu sekarang sudah 17 ribuan. Jadi sosialisasinya juga di sini tinggi ya Pak? Sosialisasi mulai dari yang di sini. Pertama kan secara dulu orang Sasak ini adalah ngajinya ke tempat domisili tuan guru. Jadi tidak ada pengajian yang istilahnya keluar kampung kecuali hanya di tempat domisili. Nah, setelah didirikan madrasah, kemudian menamatkan pertama mulai dari alumni yang pertama tahun 42. Mulai dari tahun 42 itu mulai bagaimana supaya ada madrasah di tempat-tempat lain, akhirnya lobby lewat alumni. Kemudian diadakanlah mulai pertama kali diadakan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid untuk mengadakan pengajian di luar domisili. Di samping untuk menjabarkan madrasah induk, juga untuk bagaimana supaya bisa berdiri di tempat-tempat lain. Dan alhamdulillah itulah yang menjadi latar belakang sehingga cabang-cabangnya cukup besar.